Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu doa, ada kali ada bagi, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadimil ladzat yakni al maut. Wa qala al ulama al mautu babun wa kullun nasi dakhil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, terkhusus para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang kita cintai dan kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Yang sakit dari keluarga kita, dari jemaah kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang terkena musibah, semoga mereka sabar menghadapi musibah dan ujian-ujian hidup, baik itu ujian pribadi, keluarga, termasuk ujian kita sebagai bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk di pelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang malakul maut. Jadi ini memang kajian kita seram-seram ya. Masih fokus pada masalah-masalah kematian ya. Masih dari kitab At-Tazkirah. Mau lanjut kitab ini apa mau ganti? Lanjut aja ya. Iya. Karena bahasan seperti ini sudah langka sekarang, jarang dibahas. Biasanya banyak kan fikih, hukum gitu ya. Persoalan-persoalan ini penting. Makanya karena penting, Allah, Rasulullah ingatkan, dan ulama menulis buku gitu kan, kitab tentang masalah itu. Karena ini masa depan kita semua, ya kan? Jadi kalau berbicara masalah kematian, itu berbicara masalah masa depan. Yaitu malakul maut sebelum datangnya kematian. Kisi-kisinya, isi bahasan ini ringkasan-ringkasannya, yang pertama tentang dialog ringkas para malaikat dengan malakul maut. Jadi para nabi dulu masih bisa berdialog dengan malaikat pencabut nyawa sebelum nyawanya dicabut. Bahkan Nabi Musa itu sempat menempeleng malakul maut. Ya, memang Nabi Musa ini nabi yang sangat strong gitu kan, kuat. Yang kedua,
sejumlah utusan malakul maut sebelum seseorang wafat. Ada utusan-utusan yang datang. Juga tentang seruan dan peringatan malakul maut kepada orang-orang yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya. Diambil per 10 ya, 40, 50, 70, mungkin juga 80, dan seterusnya. Kemudian juga di sini dibahas tentang usia 60 tahun itu adalah batas akhir uzur Allah kepada hambanya. Jadi batas toleransi. Artinya kalau orang sudah berusia 60 tahun masih nakal-nakal, nah ini sudah keterlaluan. Batas ambang akhirnya gitu. Nah kemudian juga dibahas tentang sakit, merupakan salah satu peringatan kematian. Karena memang tidak sedikit orang yang sakit, kemudian sakit itulah yang menghantarkan dia kepada kematian. Nah yang terakhir tentang uban, ya di kepala kita itu. Ya, itu juga diantara apa uban itu? Tanda apa? Ya tanda tua gitu. Masa tanda muda? Uban. Dan kemudian siapa orang yang pertama kali beruban. Baik, kita mulai membaca riwayat-riwayatnya. Yang pertama, ruwiya fil hadis, diriwayatkan dalam hadis, anna ba'dal anbiya, bahwa sesungguhnya para nabi atau sebagian para nabi, qala li malakil mauti, berkata kepada malakul maut, amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka litakuna nasu ala hadri minka. Jadi para nabi ini berkata kepada malakul maut, apakah kamu tidak memutus utusan sebelum kamu datang agar manusia itu lebih berhati-hati. Jadi jangan langsung datang cabut, tapi sebelum datang, sebelum dicabut, kasih peringatan dulu, ada utusan-utusan dulu. Faqala, lalu malakul maut menjawab, na'am, ya. Wallahi demi Allah, li rusulun katsiratun, saya punya banyak utusan. Apa diantaranya? Minal ilali wal amrad. Yang pertama, sakit. Ya, sakit itu adalah utusan malakul maut untuk mengingatkan manusia. Kamu itu lemah. Jangan sombong. Jangan sok-sokan. Kamu diberi sedikit penyakit saja sudah tidak berdaya. Apalagi wasyaib, uban. Ya, ketuaan, uban. Itu juga peringatan. Jadi makanya uban itu tidak boleh dismer, tidak boleh dijadikan hitam. Takut nyaru gitu. Ya, jadi jangan menghilangkan tanda-tanda. Ya, jadi kayak pelanggaran hukum ya, kalau di jalan ada tanda-tanda marka jalan nggak boleh dihapus gitu. Karena itu peringatan, bermanfaat. Kemudian wal haram, ketuaan, tua renta, usia lanjut usia 70 ke atas. Kemudian apalagi wa naqsis sam'i wal basar, semakin berkurangnya pendengaran dan penglihatan seiring dengan bertambahnya umur kita, angkanya, maka seiring pula dengan berkurang fungsi-fungsi organ tubuh kita, termasuk yang terasa berkurang itu pendengaran kita, penglihatan kita, apalagi yang berkurang ya, selera makan. Ada yang tua ya senang makan gitu kan, itu alhamdulillah. Jadi kalau kita ini masih nafsu makan, maka bersyukurlah, itu tanda-tanda masih sehat, masih panjang umur.
Ya, jadi kalau sudah ada yang selera makannya sudah hilang, nah bahaya itu, hati-hati. Ya. Makanya dulu para ustadz-ustadz, para pembimbing ibadah haji, itu salah satu cara untuk menyemangati jemaahnya, eh, yang yang lemah, yang tidak ada selera makan. Nah kata mereka, biasanya kalau yang tidak selera makan itu lama-lama nanti tinggal di sini. Pada ketakutan gitu kan, akhirnya selera makan. Ya, kenapa? Dulu kan masakannya itu bukan masakan rasa Indonesia. Jadi seringkali jamaah tidak selera makan. Gitu. Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah berupaya, maka jemaah kita di sana mendapatkan makanan bukan hanya bentuknya Indonesia tapi juga rasanya. Karena dulu bentuknya masakan Indonesia nasi, lauknya tapi rasa Thailand, rasa India. Gitu. Sehingga kalau habis dimakan pengennya nyanyi gitu kan, Thailand gitu. Bukannya pengen ibadah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yatafakkar man nazala bihi dzalika fil mauti wa lam yatub wa lam yahsul azzad. Kalau orang yang sudah didatangi tadi yang disebutkan itu dari penyakit, dari uban, dari usia yang sudah sepuh, berkurangnya organ-organ tubuh dari pendengaran, penglihatan dan sebagainya, lalu dia belum juga fokus berpikir pada kematian. Ya masih foya-foya, masih maksiat, ya. Dan dia juga belum bertobat. Dan dia juga belum mempersiapkan bekal. Jadi dia belum berpikir mati, belum bertobat, belum ada persiapan bekal. Nadaituhu inda qabdi ruhihi, kata malakul maut, nanti kalau aku akan cabut nyawanya, aku akan berkata kepada dia, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasul, bukankah aku telah mengirim kepadamu utusan demi utusan, wa nadhiran ba'da nadhir, dan pengingat setelah adanya pengingat yang lain. Fa ana ar-rasul, akulah sesungguhnya utusan, alladzi laisa ba'di rasul, yang setelahku tidak ada lagi utusan, wa ana an-nadhirul ladzi laisa ba'di nadhir, dan aku adalah pemberi peringatan setelahku tidak ada lagi pemberi peringatan. Jadi kalau sudah malakul maut berarti sudah sudah selesai. Jadi di sini terjawablah sudah pertanyaan para nabi tentang utusan-utusan malakul maut. Jadi mudah-mudahan kalau kita sakit ya menjadi peringatan. Termasuk kan musibah-musibah itu kan juga peringatan dari Allah bagi orang beriman tentunya. Nah, tapi kalau orang yang tidak beriman, apapun tidak mempan. Ya, kadang-kadang masih sakit, masih juga belum mau ibadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian coba perhatikan deh. Di rumah sakit, apa yang dilakukan orang sakit? Ya bahkan tidak sedikit keluarga orang sakit mengatakan, biarin, jangan disuruh sholat, kasihan, capek dia lagi sakit. Ya, padahal justru ketika sakit itulah kita ingatkan. Ya, harus banyak berzikir, baca Quran, doa, sholatnya dijaga. Ustadz, dia kan sakit. Ya, ada tata cara sholatnya orang sakit. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa lagi bergerak, cukup dengan isyarat. Tidak bisa kena air, Ustadz, ada tayamum. Tidak bisa tayamum sendiri, tayamum. Ustadz udah gak berdaya jadi salat, ayo salatin. Ya, berarti sudah meninggal, sudah mati. Makanya orang-orang yang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid langsung di depan imam. Jadi diperingatkan itu kalau yang tidak mau ke masjid, ya hati-hati nanti tiba-tiba suatu hari datangnya di depan imam. Artinya apa?
wassalam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya wa fil hadisi aidan, juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," tidak ada satu hari, "tatlu'u syamsuhu," yang terbit mataharinya, "illa kecuali wa malakul maut yunadi," malaikat pencabut nyawa malakul maut berseru, "Ya abna al-arba'in." Jadi setiap hari malakul maut itu berseru, "Wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun." Di sini yang sudah 40 tahun siapa? Ya semua kayaknya. Sudah melewati kan? Ada di bawah 40 tahun? Ada semua 40 ya. Hadza waktu akhdhiz zat. Inilah sekarang waktunya untuk memperbanyak bekal. Jadi 40 ini peringatan untuk semakin fokus memperbanyak ibadah, amal soleh sebagai bekal. Adhanukum hadirah, akalmu, pikiranmu masih hadir, masih mantap, ya normal. Wa a'dha'ukum qawiyatun syadidah, anggota-anggota tubuhmu masih kuat dan masih keras. Ya, sujud, ruku, sujud, bangkit dari sujud masih lancar, masih kuat. Bisa tidak cukup dengan 4 rakaat, bisa 10 rakaat, tarawih bisa 23 rakaat. Ya, ditambah lagi yang lain. Masih kuat puasa, ya, dan sebagainya. Ya abna al-khamsin. Selanjutnya, wahai orang-orang yang sudah berumur 50 tahun. Qad danal akhdhu was-sad. Qad danal akhdhu wal hisad. Waktu untuk mengambil persiapan dan memanen semakin dekat. Waktu untuk dipanen semakin dekat. Jadi mencabut nyawa mati itu namanya adalah panen. Jadi malakul maut manen. Jadi siapa yang ditentukan ajalnya, kalau buah-buahan atau sayuran, kalau sudah waktunya dipanen. Begitu juga manusia. Kemudian, ya abna as-sittin, wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Qad nasitum al-iqaba wa su'al hisab. Kalian sudah banyak melupakan hukuman dan buruknya hisab. Ya. Jadi usia 60 ini usia rentan. Jadi kalau usia 40, 50 orang tidak sadar, biasanya 60 ini lebih parah. Ya. Kecuali kalau di usia menjelang 60 dia segera bertobat. Kemudian warawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, a'adzarallahu ila imri'in, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uzur kepada seseorang, akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan, yang diakhirkan ajalnya sampai berumur 60 tahun. Jadi itu batas akhir. Sampai 60 Allah masih memberikan uzurnya. Ya. Maksudnya kata ulama, maddalahu habalal hilmi was sabri ala lawihi wa la'ini. Allah masih mengulurkan kasih sayangnya, kesabarannya atas senda gurau dan bermain-mainnya orang itu sampai 60 tahun. Wala yasluhu liman balagha sittina sanatan, maka tidak pantas lagi bagi orang yang sudah berumur berkepala 6, kepalanya 6, angka 6 gitu kan,
ayyal huwa aw yal'ab, untuk bersenda gurau lagi dan bermain-main. Artinya jangan lagi bermaksiat, jangan lagi bermain-main dengan hidup. Bukan tidak boleh main bola, boleh. Ya, katanya nggak boleh main bulu tangkis, boleh. Tapi permainan-permainan itu juga harus yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau olahraga tetap pakai celana panjang, tutup aurat. Ya, kalau sudah waktunya sholat, ya berhenti. Dan terpenting juga sesuaikan dengan umur. Umur 70 tahun masih main futsal, ya tidak pantas lagi. Ya kalau sekedar nonton atau berdiri di pinggir lapangan bolehlah. Ya. Tapi kalau main gitu. Kalaupun main cuma di pinggir-pinggir lapangan gitu. Kalau yang 70 tahun olahraga apa yang bagus? Jalan kaki. Ya. Atau naik sepeda statis. Kemudian wa kana Tabariyu, dan adalah Al-Imam At-Tabari punya kitab tafsir. Ini ulama salaf, wafat 310 Hijriah. Yaqulu, berkata. Jadi kalau ulama salaf itu kan ilmunya kita pasti terima, kenapa? Karena dekat kepada Nabi. Salaf itu tabi'in. Tabi'in berguru kepada sahabat. Ya kan? Sahabat gurunya berguru kepada Rasul. Kalau kita jauh sekali jaraknya. Apa kata beliau? An-nadhiru fi hadhil ayat. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah panjangkan umur kalian di mana kalian bisa berpikir? Ya, jadi semakin Allah kasih kita panjang umur, diberi kesempatan kita untuk semakin berpikir, maksudnya muhasabah, sadar gitu kan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu nadhir. Nah, ditafsirkan oleh At-Tabari yang dimaksud dengan an-nadhir peringatan, huwa asy-syai' uban. Ya. Jadi an-nadhir dalam tafsir itu, ya, tafsir At-Tabari dikatakan peringatan itu adalah ubat. Jadi fix di sini menguatkan lagi yang tadi bahwa ubat itu adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu. Ada orang bukan hanya kepalanya berubah, jenggot sudah berubah. Saya juga jenggotnya sudah putih, iya kan? Ada yang sampai sudah kumis, bulu hidung gitu. Peringatannya udah banyak banget tuh. Ya, bulu apa lagi? Bulu alis gitu kan. Ya. Ada yang sudah putih semua. Saya pernah ketemu orang lebat lagi kan, alisnya, kumisnya, semua udah jadi putih. Masya Allah. Kemudian waruya anna Allah Ta'ala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzuru fi wajhi syekh kulla yawmin 50 marratan, melihat kepada wajah seorang orang tua setiap hari 50 marratan, 50 kali. Maksudnya apa jemaah sekali? Ya ini udah matang belum nih? Kayak kita mau ngetes buah ya, kan dipegang-pegang dulu. Nah, ini belum matang nih. Nantilah 2 hari lagi gitu. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, wahai manusia, kabura sinnuka, umurmu sudah banyak, wa wahana 'azmuka, tulang-tulangmu sudah mulai melemah. Semakin kita berumur, tubuh kita semakin lemah, tulang-tulang kita juga semakin
gerakan-gerakan kita semakin lambat. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu semakin dekat. Kan begitu kan? Semakin tua kita, semakin dekat kepada kematian. Fastahi minni, maka malulah kepadaku. Kama astahi minka, sebagaimana aku malu kepadamu. Allah itu malu kepada hambanya. Di antaranya apa? Kalau hambanya berdoa lalu tidak diberi. Kalau hambanya minta lalu Allah tidak beri, Allah malu. Maka mestinya, kata Allah, kamu pun malu kepada saya. Saya aja malu sama kamu, masa kamu nggak malu? Masa malu-maluin terus? Ya. Sekarang banyak orang udah nggak punya rasa malu. Ya, terang-terangan bermaksiat. Ya, menjual diri, narkoba, riba, zina, apalagi dengan alat-alat apa sarana media sosial sekarang makin canggih. Ya, Masya Allah, banyak orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dari salah satu ustadz kemarin di Aceh, di Sumatera yang banjir itu kan, di hari kedua atau ketiga. Jadi itu pas hari Jumat, maka relawan ini dipimpin oleh beberapa ustadz menyelenggarakan sholat Jumat. Apa yang dilakukan warga itu? Ikut sholat? Enggak ikut sholat. Cuma nonton orang-orang Islam. Ya, jadi sudah kena musibah, belum sadar juga. Malah diajak, ayo sholat Jumat. Itu cuma pinggir nonton. Ya, apalagi memang sebagian masyarakat budayanya budaya nongkrong, ya. Malas. Waktu ibadah pun mereka tidak bergerak, di warung-warung ngobrol gitu. Kemudian fa inni astahi an u'adziba idza syaibatin, karena sesungguhnya aku malu untuk menghukum orang yang sudah beruban. Nah, ini hiburannya untuk orang beruban. Allah malu menghukum, mengazab orang yang sudah beruban. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang tua beruban ini tobat, nah, itu yang tidak diazab. Ya, Allah malu menyiksa, menghukum orang tua yang beruban yang semakin tua semakin taat, semakin bijak. Ya kan? Ya, ini tantangan orang tua. Kadang-kadang kita ini semakin tua semakin baper, ya, semakin gampang tersinggung, semakin egois. Ya, apalagi banyak orang tua temannya sudah nggak ada gitu kan, hidup sebatang kara. Ya, sahabat-sahabatnya sudah berpulang semua. Ya. Di kampung saya itu ada orang yang usianya sudah di atas 90 tahun. Jadi sudah nggak bisa berkomunikasi dengan, udah nggak nyambung gitu. Kalaupun ngomong tentang masa lalu terus. Dulu waktu perang dengan Belanda gitu. Ada orang-orang Pak, kadang-kadang di kampung kita masih bertemu orang yang usia 90 tapi masih sehat fisiknya. Kalau sekarang kayaknya jarang ya. Yang kita nemu 90, 80 juga kayaknya udah jarang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa'lamu, kata Al-Qurtubi, ketahuilah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, anna min nadhiril mauti, sesungguhnya di antara peringatan kematian itu adalah al-humma, ay al-marad, penyakit. Jadi sakit apapun jangan kita pernah remehkan. Jangan bilang itu kan cuma sakit puskesmas, pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Ini kan penyakitnya orang-orang tua kan di kampung. Puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Makanya dibawa ke puskesmas gitu. Rumah sakit, pusing-pusing, keseleo, masuk angin. Kadang-kadang obatnya sama semua Pak. Kayak doa sapu jagat itu. Kayak dulu waktu jemaah haji Pak, ya tahun-tahun 90-an, 2000-an awal, itu saya lihat obat jemaah
Kan ada dokter tuh. Semua yang datang dari dokter pulang ke kamarnya kok obatnya sama semua gitu. Yang sakit perut, yang sakit kepala kok obatnya sama semua. Tapi alhamdulillah mungkin karena keberkahan doa, keberkahan di tanah suci itu sembuh juga semua. Sekarang udah nggak boleh begitu, berbahaya. Jamaah sekalian, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-humma nadhirul maut, humma itu atau penyakit itu adalah peringatan kematian, salah satu peringatan kematian. Jadi jangan diremehkan, karena kadang-kadang orang bisa mati gara-gara sebabnya penyakit kecil. Ya, kadang-kadang juga ada orang sakit keras nggak mati, ya kan? Bahkan ada orang yang divonis dokter tinggal beberapa bulan tidak mati-mati, malah yang mati duluan dokternya memvonis. Ya, ada orang neneknya yang dirawat di rumah sakit, cucunya yang meninggal. Jadi jangan pernah meremehkan. Makanya kata Nabi, tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kalau kita sakit berobat. Yang penting la tatadawaw bil haram, jangan pernah berobat dengan hal-hal yang haram. Likulli da'in dawa, kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Illal maut wal haram, kecuali mati dan tua. Tua nggak ada obatnya. Tua aja gitu kan. Dipoles-poles sedikit, dipoles-poles ya agak orang pangling lah lihat itu. Tapi tidak merubah substansinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-ulama, berkata ulama, mautul ahli wal aqarib, matinya keluarga dan kerabat-kerabat, wa ghairihim, dan selainnya, termasuk tetangga, ya teman-teman di kantor, di tempat kita kerja, minal ahbabi, dari orang-orang yang kita cintai, wal ashab, dan dari para sahabat-sahabat, ablagu fin nadhiri fi kulli waqtin wa zaman, kadang-kadang menjadi peringatan yang telak untuk kita manusia ini dari waktu ke waktu, ya kan? Makanya kan musibah itu kan diberikan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah secara bergantian saja. Maka di satu rumah ya ada waktunya, di situ ada waktu lahir anak, ada waktu sakit, ada waktu mati. Itu kan begitu, semua rumah-rumah itu akan mengalami. Kadang kita bergembira senang, kadang penghuni rumah itu bersih menangis gitu. Itulah hidup. Tidak ada rumah yang sepanjang waktu dia ketawa terus, senang terus. Tidak ada orang yang sepanjang hidupnya sehat terus. Ya. Dan kalau peringatan-peringatan itu sudah tidak mempan lagi, maka ini berbahaya. Seperti misalnya ada orang sakit, dikasih obat apapun sudah tidak mempan. Nah, berarti tubuhnya ini sudah menolak. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ya. Jadi nasihat sudah nggak mempan, peringatan-peringatan sakit juga sudah tidak mempan. Buktinya nggak ibadah kepada Allah. Buktinya sudah tua renta masih serakah, masih bermaksiat, masih zalim pada orang, masih korupsi, ya kan? Itu bukti bahwa peringatan itu tidak sampai kepada dia, tidak mempan kepada dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian lanjut. Selanjutnya, waruya anna malakal maut dakhala ala Daud alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa malakul maut datang masuk ke rumah Nabi Daud alaihi salam. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya. Jadi Nabi Daud nanya kepada malakul maut, man anta, kamu siapa? Faqala, lalu dia menjawab,
man la yahabul muluk. Aku adalah sosok yang tidak pernah takut kepada raja-raja. Malakul maut nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Saya tidak takut sama jabatan, pangkat, raja-raja. Tidak ada urusan. Wala tumna'u minhul husul. Tidak terhalangi oleh benteng apapun. Mau sembunyi di manapun bisa dijangkau oleh malakul maut. Wala yaqbalur risya. Tidak menerima sogokan. Jangan coba-coba sogok malakul maut kalau datang. Gak mempan. Qala, lalu Nabi Daud berkata, fa'idzan anta malakul maut. Oh, kalau begitu kamu itu malaikat pencabut nyawa. Walam asta'id liliqa'ika ba'd. Tapi saya ini belum siap untuk bertemu denganmu. Artinya dia bilang, saya belum siap dicabut nyawanya nih. Masih dialog dia kan nabi-nabi nih. Sekelas nabi saja belum siap. Nah kita gimana? Udah gak bisa ngomong, gak bisa tanya jawab. Persiapan kita, ya nggak tahu. Ibadah-ibadah kita diterima nggak nih? Masih banyak riaknya, tidak ikhlasnya, gitu kan? Malas-malasnya, banyak menggerutunya. Ya. Faqala, lalu malakul maut berkata, ya Daud, wahai Nabi Daud, aina fulanun jaruka? Di mana si fulan tetanggamu? Aina fulanun qaribuka? Di mana si fulan kerabatmu? Aina fulanun sahibuka? Di mana si fulan sahabatmu? Qala, Nabi Daud menjawab, matu, mereka semuanya sudah mati. Faqala, lalu malakul maut berkata, ama kana fi haula'i ibratul liman lam yasta'id. Tidakkah itu semua menjadi peringatan bagi orang-orang yang belum mempersiapkan diri? Masa tidak siap lagi? Ya. Sudah di sekeliling kita ini sudah sering terjadi kematian, bahwa orang yang sombong gitu kan, akhirnya mati juga. Ya kan? Orang yang merasa hebat dengan jabatannya, mati juga. Fir'aun bahkan yang mengaku Tuhan, mati juga. Qarun yang menganggap dirinya paling kaya, paling hebat, mati juga. Dan semua orang-orang sombong dalam sejarah, yang sombong dengan kekuasaannya, yang sombong dengan harta kekayaannya, yang sombong dengan ilmunya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sepele. Ya. Fir'aun mati karena apa? Tersedak air. Karena air. Ya. Raja Namrud mati karena apa? Karena nyamuk. Dulu rezim yang menghancurkan khilafah Turki Utsmani di Istanbul, Kamal Atatürk, mati karena apa? Semut merah. Ya. Jadi kata ulama, Allah dengan mudah bisa menghinakan, membinasakan manusia. Jangan sombong. Jadi Fir'aun itu bukan dimatikan dengan gunung, bukan. Air tersedak. Ya, dulu ada jawara, jadi merasa hebat. Pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan gitu kan. Terkenal jawara. Tiba-tiba di suatu hari ada bendera kuning. Tanda apa itu? Tanda kematian. Orang-orang nanya, siapa yang meninggal dulu? Hanya penasaran, nanya siapa yang meninggal. Ternyata jawara itu yang tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang mengalahkan. Itu yang mati. Ditanya apa? Kenapa mati? Sakit apa? DBD. Apa itu? Nyamuk.
jawara gitu kan, matinya sama nyawa. Artinya jangan kita sombong dengan apapun, karena kita ini tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa, dan gampang saja Allah kalau ingin menjatuhkan kita, ingin melumpuhkan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya wa kana Mujahid yaqul. Mujahid ini generasi tabi'in, wafat tahun 100 Hijriah. Yaqulu berkata, man balagal arba'ina, barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, faqad ana lahu ay ya'rifa miqdara ni'amillahi ta'ala alaihi wa ala walidayhi. Maka itu sudah waktunya untuk dia mengenal, bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan atas kedua orang tuanya. Wa ayyubaliga fi syukri, dan hendaklah orang yang sudah berkepala empat itu semakin fokus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru-guru kita mengatakan sebelum 40 tahun itu waktu kita untuk mungkin mencari, ya kan? Mencari. Nah, yang kita dapat setelah 40 itu lebih fokus mensyukuri yang kita sudah dapatkan. Yang terjadi biasanya, Masya Allah, yang ada belum sempat disyukuri, lalu mencari yang belum ada dengan segala cara apapun. Itu orang-orang korupsi kan begitu. Bayangkan buat apa punya rumah sampai, saya pernah mengenal dulu ada orang punya rumah 12 di Jakarta. Saya karena kenal, saya iseng-iseng nanya, pernah nggak ditempati semuanya? Enggak. Punya mobil mewah puluhan, motor gede itu kan, itu banyak di rumahnya. Bapak pernah kendarai kan? Cuma paling kalau mampir di rumahnya itu pagi-pagi dibunyiin gitu kan, 2 menit, 3 menit. Itu dong kenikmatannya. Dalam hati saya ini kalau dikasih 1 biji ini saya bisa bikin pesantren ini, bisa bangun masjid kita. Akhirnya kita tidak menyebutkan nama, akhirnya ya ditangkap juga orangnya. Ya ternyata uang dari korupsi wa auzubillahi min dzalik. Untuk menjadi pelajaran. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah, dan adalah Imam Malik bin Anas, pemilik mazhab Maliki. Yaqulu berkata, adraktun nasa wa ahlal ilmi min baladina. Saya berjumpa mendapatkan orang-orang dan para orang-orang ahlu ilmu, para ulama min baladina, di negeri kami, yaitu di mana? Di Madinah. Imam Malik ini dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Madinah. Wa hum yatlubuna dunya, di mana mereka mencari dunia, bekerja mencari dunia kan? Wa yukhalituna nas, mereka membaur dengan orang-orang. Hatta yablugha ahaduhum 40 sanatan, sampai mereka berusia 40 tahun. Jadi mereka ini kerja gitu kan sampai usia 40 tahun. Fa idza balagha 40 sanatan, maka apabila dia sudah sampai umur 40 tahun, i'tazalan nasa, mulai dia membatasi hubungan dengan manusia. Wa tafarraga lil ibadah, lalu dia lebih fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri yang sudah didapatkan selama 40 tahun. Nah, kita orang sekarang sebagian usia 40 tahun aja belum taubat. Ya kan? Atau 40 tahun aja belum dapat pekerjaan gitu. Ya karena mungkin mudanya malas. Ya, kan bocoran umur itu kan Allah sudah, Nabi sudah bocorkan sama kita. Usia kita ini ya sekitar 70 tahun lah, 60-70. Ya kan? Kan kita sudah bisa menghitung-hitung di usia mana kita kuat, lalu di usia mana kira-kira kita sudah mulai melemah. Kita bisa ngitung kalkulasi.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir sebuah cerita yang nggak tahu di sini saya sudah pernah ceritakan, mungkin kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Dicerita oleh seorang ustadz pernah tinggal di salah satu negara jiran kita. Jadi dia kuliah di sana, kemudian dia ngekos atau ngontrak lah ya di rumah salah seorang di sana gitu. Lalu karena dana mahasiswa ini tidak bisa membayar sekaligus untuk setahun, maka dia bayar setengah. Jadi biasanya masih satu rumah, kemudian dia beberapa orang nyewa. Lalu dia bayar setengah, kemudian beberapa waktu kemudian yang punya rumah ini sakit, masuk rumah sakit, sakit keras. Lalu mahasiswa ini yang nyewa di rumahnya itu datang menjenguk. Ya, begitu dia tahu yang jenguk itu adalah mahasiswa itu, dia udah terbaring nih, udah nggak berdaya gitu. Tapi masih sadar, masih bisa ngomong. Ya setengah sakaratul maut lah gitu kan. Apa yang dia bilang? Apa tanggapan dia? Dibilang, oh kamu ya yang masih belum lunas itu ya. Masya Allah. Jadi orang ini mau mati ini masih mikirin dunia. Kamu ya dengan suara yang sudah ya apa namanya itu, ya napasnya sudah susah gitu kan. Kamu ya yang belum lunas 6 bulan itu ya. Kira-kira bagusnya bagaimana itu Pak? Kalau kita ini, kalau secara teorinya bagusnya gimana? Kita ngomong. Ya? Kenapa? Kira-kira orang sakit ini ngomongnya gimana kepada mahasiswa? Udah yang 6 bulan itu saya anggap lunas saja. Iya kan? Doakan saya mudah-mudahan Allah ringankan sakit saya, Allah sembuhkan saya. Kira-kira enak nggak? Enak sama siapa? Sama siswa. Tapi ya, sakit ini belum ridho dia kan. Nah ini manusia kalau sudah nyangkut dengan dunia ini susah sekali. Ya, sampai mau mati pun masih berat untuk melepaskan dunianya. Walaupun secara ilmu dia tahu pasti ini kita tinggalkan. Semua orang sadar itu. Semua orang tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan sehat, panjang umur, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, keberkahan hidup, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, dan semoga kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.